Apa yang Anda pikirkan tentang asmara? Apakah Anda menganggap asmara itu sangat signifikan buat Anda? Ataukah asmara itu tidak terlalu penting buat Anda? Simpan pertanyaan itu di dalam hati Anda. Kita mau sharing mengenai yang ringan-ringan aja, yaitu kisah asmara antara Prabowo dan Titik Soeharto. Prabowo Joyohadikusumo, Prabowo Subianto, Joyohadikusumo, dan Titik Soeharti. Kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto. Menikah 1983, cerai 1998. Jadi 5 tahun durasi pernikahannya. Anda bisa cek di TikToknya @kucingpejabat ya, @kucingpejabat, atau Anda bisa baca buku Jejak Perlawanan Begawan, Jejak Perlawanan Begawan ya, pejuang ya. Jadi Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, karya Sumitro Joyohadikusumo. Poin 1. Titik itu adalah murid dari Sumitro. Jadi Titik itu sering ke rumah Sumitro. Karena sering ke rumah Sumitro, Prabowo lihat, Prabowo bertemu, Prabowo dan Titik sering bertemu. Akhirnya mereka berdua menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Sumitro mendukung, tapi beliau berpesan, serius ya, dan langsungkan pernikahan. Ini Jawa banget nih, Jawa dan Islam. Jadi jangan sampai terjadi keharaman-keharaman. Prabowo melamar. Ini 1 poin. Artinya Prabowo menuruti kata orang tua. Prabowo anak penurut. Soeharto menerima. Lalu mereka, Prabowo dan Titik, menikah 8 Mei 1983. Punya anak, seorang putra, namanya Didit Prabowo. Nama panjangnya Ragowo Hedi Prasetyo. Nah, ini Didit Prabowo ini tidak mengikuti jejak ayahnya. Dia besar di Boston, USA.
Amerika. Lalu berpindah ke Paris, Prancis. Ya, kalau Paris, Prancis terkenalnya dengan mode. Jadi Didit Prabowo ini menjadi ahli desain dan ahli mode. Dia menjadi perancang mode terkenal. Jadi tidak meniti karir di militer. Oke. Nah, politik memanas Indonesia ini. 1995 hubungan Soeharto dan Sumitro merenggang. Sumitro mengkritisi kebijakan Soeharto mengenai korupsi. Korupsi apa? Korupsi dana pembangunan. Yang ini nampaknya diabaikan oleh Soeharto. Nah, sampai di sini korupsi ya, kata korupsi. Pasti Prabowo mendengar. Pasti Prabowo melu mikir. Pasti Prabowo memihak pemikiran-pemikiran besar ayahnya. Nah, memuncak nih perenggangan ini. Mei 1998, Soeharto lengser. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto yang waktu itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategi Angkatan Darat. Tidak melakukan tindakan menghalau mahasiswa yang saat itu demo. Bahkan terlibat, ini dituduh terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto. Nah, bagaimana posisi Prabowo seperti ini? Ya, psikologisnya juga, fisiknya juga. Kemudian Prabowo titik akhirnya cerai. Bukan karena tidak cinta, tapi karena keadaan. Yang Prabowo membela ayahnya, yang Titi membela Soeharto. Hubungan masih baik tapi tidak menikah lagi kedua-duanya. Mereka saling mendukung dan saling menghormati. Nah, sekarang ini Prabowo menjadi presiden dan Titi so duduk di DPR. Mudah-mudahan jalan menuju penumpasan korupsi ini bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tidak dianiaya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.